itu ditekankan ketika sudah mencetak kartu peserta ujian, ini ada yang harus kita perhatikan, yaitu pada kolom perhatian. Di sini ada 4 poin yang harus kita cek secara seksama ya. Kita harus camkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat semuanya, setelah kita dinyatakan selamat ya bahwa kita lulus tahap administrasi berkas, atau kita telah dinyatakan lulus dalam seleksi administrasi berkas baik untuk CPNS maupun P3K, maka langkah berikutnya ini adalah kita mencetak kartu ujian atau kartu peserta ujian CASN. Dan itu adalah sama ya untuk nanti baik itu CPNS, P3K guru maupun P3K non guru. Nanti kita akan mendapatkan kartu peserta ujian yang ini harus kita bawa ketika mau datang ke tempat ujian. Untuk cara mencetaknya bagaimana? Tentu saja kita dengan cara kita login ke akun SSC ASN masing-masing. Nanti setelah masa sanggah kita akan bisa mencetak kartu ujian. Sobat semuanya, di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan betul-betul terkait tentang kartu ujian supaya kita lancar ya dalam mengikuti tes atau seleksi P3K, P3K guru, P3K non guru maupun CPNS tahun 2021. Dan untuk tombol cetak kartu ujian ini untuk di hari pertama ataupun hari kedua pengumuman mungkin belum ada tombol yang muncul ya untuk kita mencetak kartu ujian. Nah, dan di situ dijelaskan bahwa saat ini pencetakan kartu peserta ujian CASN 2021 Anda belum dapat dilakukan. Harap login kembali saat masa sanggah dan verifikasi sanggah berakhir untuk mencetak fitur tersebut. Jika kita melihat pada pengumuman di akun SSCASN tersebut, di sini dapat kita simpulkan bahwa yaitu setelah pengumuman hasil seleksi administrasi setelah tanggal 2 atau tanggal 3 ini, maka nanti akan masuk pada masa sanggah yaitu tanggal 4 sampai tanggal 6 Agustus. Kemudian nanti akan diberikan jawab sanggah tanggal 4 sampai tanggal 13 Agustus dan pengumuman pasca sanggah ini diberikan pada tanggal 15 Agustus. Nah, di sanalah bagi teman-teman yang belum muncul tombol untuk cetak kartu ujiannya akan segera muncul di sana. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada video terbaru Bapak Ibu tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah Bapak Ibu semuanya, ketika kita telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, entah itu lulus seleksi administrasi sejak awal pengumuman kelulusan seleksi administrasi ataupun lulus seleksi administrasi setelah awalnya kita tidak dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi dan kita memanfaatkan waktu sanggah untuk menyanggah ketidaklulusan kita itu dan akhirnya diterima, kita nanti pada akhirnya akan dapat mendapatkan tombol atau fitur di akun kita yaitu untuk mencetak kartu peserta ujian seleksi CASN seperti yang ada pada contoh ini ya. Berikutnya di sini kita harus perhatikan baik-baik terhadap yang ada pada kartu peserta ujian ini supaya kita itu tidak gagal dalam seleksi CPNS maupun P3K tahun ini. Jadi pertama-tama ini teman-teman ya, di sini kita cek foto kita, pastikan untuk foto kita ini sesuai resolusinya yang bagus ya. Nah, karena nanti ketika kita mau masuk ke ruang ujian itu ada yaitu semacam tes FR ya, yaitu face recognition, yang mana kita untuk masuk ruang ujian ini harus lolos ya, yaitu deteksi wajah yang ada di sana. Kita pastikan pertama teman-teman ya, tipsnya ini adalah kita perhatikan foto. Foto ini kita cetak sebaik-baiknya. Jadi ketika kita itu sudah bisa mengunduh dan mencetak kartu peserta ujian, ketika kita print, maka kita buat settingan di printer kita itu settingan yang terbaik, jadi biar terbaca sepenuhnya.
Mungkin disettingkan kalau di printer itu kita itu bisa cetaknya dengan yang warna ya, atau memakai color. Jadi antara wajah kita ini nanti akan terbaca dengan jelas, dikarenakan untuk persyaratannya itu adalah backgroundnya warna merah kan, supaya nanti bisa terbaca, oh ini backgroundnya merah. Kemudian pada detail bagian wajah ini juga kita harus perhatikan dengan betul. Dan kita pada settingan untuk printer kita buat yaitu pada settingan high ya. Nah kalau saya buat high. Di sana kan ada 3 pilihan antara low, kemudian medium, dan high. Nah kita pastikan untuk high supaya nanti foto kita ini bisa terbaca dengan jelas. Kemudian untuk barcode-nya ini juga ketika di scan ini bisa sangat jelas terbaca gitu kan. Kemudian kita cek teman-teman ya, instansi kita ini apakah sudah benar, nama, nick, tempat tanggal lahir. Kemudian di sini ada nomor peserta ujian. Nah, nomor peserta ujian ini nanti ini adalah juga hal yang sangat penting ya untuk kita ketahui. Kemudian di sini nanti akan ada lokasi formasi. Setelah kita mencetak kartu ujian, di sini nanti semua akan terbaca dengan jelas. Ini apakah benar untuk lokasi formasi kita, kemudian kualifikasi akademik, kemudian untuk formasi jabatan, dan yang paling penting ini adalah lokasi ujian ya. Nah, lokasi ujian kita di mana? Apakah di instansi A, instansi B, atau mungkin di mana? Nanti pada saat kita sudah berhasil mencetak kartu peserta ujian, maka kita akan bisa mengetahui lokasi ujian kita itu di mana. Ini adalah hal yang sangat penting sekali juga ya. Jadi ketika kita sudah mengetahui lokasi ujian kita akan tahu kita datangnya kemana. Kita bisa bersiap-siap. Oh ternyata lokasi ujian saya letaknya jauh ya. Nah ini untuk yang kementerian ya. Misalkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, lokasinya misalkan di Kantrek Yogyakarta, itu kan harus kita atur strategi datang ke sana. Kalau ujiannya itu besok pagi jam 8 pagi misalkan, maka kita bisa bersiap-siap untuk berangkat hari ini, atau mungkin nanti malam, atau mungkin beberapa hari sebelumnya, sehingga kita tidak akan terkuras waktu kita di perjalanan dan nggak capek, sehingga kita bisa mencari penginapan dulu atau dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu semuanya, di sini nanti kita akan mendapatkan pin ujian ya. Nah, kita akan mendapatkan pin ujian. Selanjutnya di sini yang sangat penting harus kita perhatikan. Ini jangan sampai terlewatkan. Ini adalah di sini ada kolom perhatian. Dalam buku panduan pendaftaran CASN 2021 itu ditekankan ketika sudah mencetak kartu peserta ujian, ini ada yang harus kita perhatikan, yaitu pada kolom perhatian. Di sini ada 4 poin yang harus kita cek secara seksama ya. Kita harus camkan ini. Yang pertama, kartu peserta ujian CASN ini wajib dibawa saat pelaksanaan ujian. Jadi kita harus menyiapkan secara lebih dini ya. Ketika sudah muncul tombol untuk unduh dan cetak, kita segera unduh dan cetak, sehingga nanti tidak akan kelupaan ketika kita sudah masuk ke ujian. Nah ini kartu ini wajib kita bawa ketika pelaksanaan ujian. Dan yang kedua, peserta wajib membawa kartu bukti identitas. Selain kita membawa kartu ujian, kita juga harus membawa kartu identitas asli yang tercantum pada kartu ini, terdaftar di sistem pada saat pelaksanaan ujian. Jadi NIK kita ini harus sama ya. NIK kita harus sama antara Dukcapil. Nah ini saya rasa kalau kita sudah berhasil mendaftar dan cetak kartu peserta ujian, ini semua sudah sinkron. Yang ketiga, peserta wajib menggunakan masker dan mengikuti protokol kesehatan selama berada di lokasi ujian. Nah ini kita harus taati protokol kesehatan, dikarenakan negara kita ini belum sembuh dari pandemi COVID-19. Kemudian terakhir, peserta wajib mematuhi peraturan yang berlaku pada saat pelaksanaan ujian. Jika kita diberikan peraturan bahwa ke ruang ujian nggak boleh bawa HP, kita jangan bawa HP. Atau kita nggak boleh bawa alat hitung, juga jangan membawanya, supaya nanti kita tidak didiskualifikasi. Dan itu adalah sobat semuanya terkait tentang kartu peserta ujian dan juga esensinya, hal yang harus kita lakukan terhadap kartu peserta ujian.
Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.